Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di mana pada kesempatan ini saya mempersembahkan hasil perdebatan antara Pendeta Damai Waruwu dengan teolog bernama Anggi ya. Mereka memperdebatkan tentang keotentikan Alkitab atau Bible atau Gospel, yang mana Damai Waruwu mengatakan tidak penting original teks daripada kitab Tanakh dan Gospel, seperti itu. Sementara teolog Anggi mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan tidak penting sementara itu adalah sumber daripada kitab yang Anda punya? Dari mana penerjemah kitab Anda tahu kalau tidak bersumber daripada original teksnya? Tapi lagi-lagi Pendeta Damai Waruwu mengatakan itu tidak penting. Nah, untuk lebih singkatnya silakan para sahabat simak videonya. Kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga bahwa Al-Quran itu tidak terkalahkan daripada kitab-kitab yang hanya selevel dengan buku biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai FN, jangan pakai seperti tulisan-tulisan begituan. Kita mau debat, berdialog. Ayo kita tengok siapa yang mampu, yang bisa. Ya, nanti saja kamu tahu bahasa Ibrani. Ya, bahasa Al-Quran sendiri belum tentu kamu kuasai. Bahasa Arab itu belum tentu. Jangan dulu ambil bahasa Alkitab begini, yang sebenarnya begini begitu. Nanti saja bahasa Indonesia saja nggak bisa kamu pahami. Ya, jadi bahasa Alkitab itu tidak tidak hanya satu. Ya, bahasa itu di seluruh dunia itu kepunyaan Tuhan. Mengerti Tuhan itu. Tuhan Maha mengerti. Dia yang punya semua bahasa itu. Jadi dia yang mengurniakan bahasa itu sehingga berbeda-beda. Jadi bukan seperti di dalam Al-Quran, bahasa Tuhan itu hanya bahasa Arab. Jadi terbatas. Ya, makanya seluruh Islam di dunia ini rata-rata memakai bahasa Arab, menyatukan itu dengan bahasa Arab. Karena bahasa Allah Subhanahu wa taala cuma bahasa Arab yang dia tahu. Nah, dia lebih nurut kepada Muhammad daripada kekuasaannya sendiri, karena dia mengikuti bahasa Muhammad. Jadi dia tiru itu bahasa Muhammad. Jadi bahasa Alkitab itu simple, sederhana, yang penting dipahami. Jadi kalau diterjemahkan di seluruh bahasa sama arti, sama tujuannya, sama maksudnya, hanya lain bahasanya. Ya, tidak mungkin seluruh orang itu tahu bahasa Ibrani. Ya, contohnya orang Kristen. Kenapa? Karena belum tentu setiap orang itu belajar bahasa Ibrani, kursus bahasa Ibrani, atau sekolah di Ibrani, atau dia pernah ke Ibrani sana, ya kan? Atau dia keturunan orang Ibrani. Jadi nggak usah lah sok-sokan kamu, ya, nggak usah pamer-pamer kebodohanmu sama saya, nggak usah. Saya lebih tahu daripada Anda, biar tahu kamu. Ya, bahasa itu untuk dipahami, bukan untuk seperti mantra-mantra. Coba bayangkan itu bahasa Al-Quran itu. Ya, karena orang Muslim itu tidak semuanya kursus bahasa Arab, tidak semuanya tahu bahasa Arab. Ya, karena tidak pernah sekolah di Arab, tidak pernah datang ke Arab, walaupun datang ke Arab yang sekali hanya karena umroh, ya namanya juga kan hanya sementara.
Ya kan, belum sampai mereka itu mempelajari bahasa Arab. Jadi nggak usah pamer, belum tentu Anda itu bisa belajar bahasa Arab. Ya, saya tahu Anda ini orang biasa-biasa saja. Ya, tahu hanya bahasa-bahasa jelek saja yang kamu tahu. Paham ya? Baik, saya tanya. Yang ditanyakan ini adalah bahasa original teks Perjanjian Lama. Seperti itu, bahasa apa? Itu yang ditanyakan, seperti itu. Jadi memang Tuhan mengerti keseluruhan bahasa. Itu iya, orang semuanya paham. Seperti itu. Tetapi untuk original atau asli teks dari Perjanjian Lama itu bahasa apa? Seperti itu. Tidak ada bahasa original. Ya. Kalau kamu bertanya kepada saya, apa bahasa yang pertama dituliskannya Alkitab, pertama disatukan, ya saya kasih tahu kepada Anda. Tapi kalau kamu bertanya itu ada bahasa original dan ada bahasa tidak original, itu namanya dibilang bodoh juga tidak. Ya. Kita bilanglah itu mengarang. Berarti kamu kira itu bahasa itu ada original, ada yang tidak original. Itu bahasa itu sama semua, bahasa manusia. Ya. Ya Tuhan, saya sebagai ini malu sekali. Begini, orang pertanyaannya kan seperti ini. Bahasa yang dipakai penulis untuk menulis Perjanjian Lama itu bahasa apa? Seperti itu yang perlu kamu ketahui. Yang kedua, adanya berbagai macam bahasa itu tidak langsung serta-merta Tuhan berikan seperti itu. Ada sejarah-sejarahnya kenapa sampai banyak bahasa. Itu yang kamu harus pelajari, ya Tuhan. Ini, untuk apa kamu tanyakan itu? Bahasa itu buat apa? Ya, bahasa itu hanya untuk dipahami oleh seluruh orang-orang di daerah tertentu, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi nggak ada artinya kamu tanya dulu, bahasa yang sebenarnya, bahasa aslinya, bahasa asalnya yang menciptakan Alkitab bagaimana, itu buat apa sama kamu? Nggak ada faedahnya itu. Ya, bukan itu yang kita bahas, mempersoalkan itu bahasa. Ya, buat apa kamu mempersoalkan bahasa yang kamu tidak pahami, tidak mengerti? Nah, kamu harus pakai logika. Ya, bahasa itu ada untuk berinteraksi, untuk orang-orang yang di negara tertentu, di negara tersebut. Jadi nggak usah kita membahas bahasa orang lain. Ya, orang yang menciptakan atau orang yang menulis pertama Alkitab. Tidak perlu kamu tahu itu. Karena tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Ya. Ini kamu betul-betul memperlihatkan kebodohan kamu. Orang bertanya, makanya tidak heran kalau teman-teman muslim menertawakan kalian seperti itu, karena mereka pertanyaannya lain, kalian jawabnya lain. Orang bertanya, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa apa? Original teksnya apa? Teksnya apa? Aduh, kamu jawabnya lain. Tidak usah belajar bahasa orang lain loh.
Lalu kamu tahu dari mana bahwa Alkitab itu ditulis oleh rasul, atau ditulis oleh nabi? Masa ditulis dalam bahasa Indonesia? Masa ditulis dalam bahasa kamu, bahasa daerah kamu? Kan lucu, memperlihatkan kebodohan kamu di sini. Bikin malu. Kamu pulang aja tidur kamu, atau kamu keluar dari grup ini. Bikin malu aja kamu. Gini, biar saya terangkan kepada Anda. Alkitab dan Al-Quran beda. Bedanya begini. Alkitab itu dituliskan oleh nabi-nabi sesuai zamannya. Jadi mau bahasa apapun pada zamannya itu di daerahnya dia gunakan itu bahasa, bukan bahasa Indonesia. Jelas ya? Tetapi seluruh nabi-nabi berasal dari bangsa Israel, kecuali Muhammad. Jadi bahasa yang mereka gunakan di sana utamanya adalah bahasa orang Israel atau bahasa Yahudi di sana. Baru dikumpulkan menjadi satu kitab. Yang menuliskan itu pertama itu pada saat digabungkan yaitu orang Ibrani atau Yunani. Jadi nggak perlu kamu mempertanyakan itu siapa, buat apa gitu, pakai logika dong, akal sehat ya. Buat apa kamu itu mengetahui bahasa yang aslinya? Bahasa aslinya ya bahasa sesuai dengan zaman Nabi, bahasa daerah itu nabi-nabi tersebut. Ya, Anda tidak lahir pada saat itu. Tidak perlu Anda tahu. Yang kamu tahu sekarang itu adalah sudah diterjemahkan di berbagai bahasa untuk dipahami. Jadi ciri khasnya itu selalu original sesuai dengan bahasa masing-masing. Tidak ada perubahan di situ, hanya bahasanya yang berbeda biar untuk dipahami. Jelas ya? Apa Anda mengadu sama Zulkifli MA? Anda tidak tahan, tidak sanggup. Kalau Zulkifli MA itu level bawah saya sudah pernah coba dia berulang-ulang, dia lari sendiri, kabur. Gak mau lagi berdebat dengan saya. Ya, gak usah kamu adu. Kalau kamu gak bisa, udah stop aja. Diam aja, udah selesai. Kan begitu. Kamu yakin terjemahan LAI dari bahasa Yunani dan Ibrani tidak ada yang salah? Dasar ngaco, dasar kamu nih. Logika Anda nggak lurus, nggak nyambung bicara sama orang. Orang lari itu bukan karena kamu punya akademis, tetapi kamu tidak nyambung bicara sama orang. Orang tanya apa original tesnya, dia bilang kamu nggak usah tahu. Loh, kan lucu. Biarkan aja lah bang. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Saya pun, itulah saya katakan bahwa semua orang Kristen yang memakai label Kristen itu tidak semua isinya sama, termasuk ini bapak di atas. Mengatakan orang bodoh tidak mengetahui dirinya lebih bodoh dari orang lain. Bilang aja kalau kitab Anda itu bukanlah kitabnya nabi-nabi, tetapi kitab yang diterjemahkan dari salinan-salinan. Ngaku aja udah sederhana, nggak usah panjang lebar menyalah-nyalahkan orang yang mau belajar tentang kitab Torah dalam bentuk original teks. Sekarang gini, gospel yang ada terbitan tahun 2020 tidak menyertakan original teksnya. 500 tahun kemudian apa Anda bisa menjamin bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan? Jangan 500 tahun, 100 tahun, 1 abad aja. Apakah bahasa Indonesia tidak akan mengalami baik bentuk, rasa, pemahaman, makna, karakteristik daripada bahasa Indonesia itu sendiri? Apakah Anda jamin?
akan tidak bergeser dari nilai-nilai yang ada sekarang. Jadi bagaimana mungkin firman Allah yang ada di kitab Tanak yang sudah ribuan tahun yang lalu, Anda imani sekarang hanya menggunakan terjemahan, Anda yakin bahwa pemahaman, kandungan, rasa, makna, tujuan daripada firman Allah itu sesuai dengan terjemahan yang ada sekarang. Apa yang apa yang Anda jadikan dasar bahwa itu adalah sama? Ini dalam bentuk pemaknaan bahasa aja. Belum lagi kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antar ayat, antar surat, antar penerjemah. Itu gimana? Jadi kesimpulannya, Anda hanya ingin memproklamirkan bahwa imani aja, nggak usah peduli apakah itu benar, apakah itu salah, cuekin aja. Yang penting kita imani aja yang ditulis di dalam kitab-kitab yang ada sekarang. Itu aja yang Anda harus, itu yang sebenarnya yang Anda mau bilang. Tapi Anda menggunakan bahasa-bahasa diplomasi yang seakan-akan mendoktrin orang untuk mengimani apa yang Anda katakan itu. Ngaku aja bahwa udahlah, imani aja kitab kita sekarang. Anggaplah itulah yang paling benar. Ya, itu kan yang Anda mau bilang? Saya lihat orang itu bukan Kristen karena pola pikirnya seperti pola pikir Islam. Ya, dia apa namanya itu? Kalau saya menilai selevel dengan pikiran orang Islam, dia itu kalau nggak salah saya apa namanya itu ya, sudah masuk jin di otaknya itu. Masa dia mempermasalahkan, dia komen FN saya dengan mempermasalahkan bahasa. Itu Kristen tidak mempermasalahkan bahasa. Itu bahasa seluruh dunia itu ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau diterjemahkan itu ciri khas kuasa bahasa itu tetap ada. Yesus mengerti akan semua bahasa. Jadi dia itu mempersoalkan bahasa aslinya begini. Jadi dia tidak tahu sebenarnya yang menuliskan bahasa itu adalah setiap orang masing-masing yang daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu. Ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan itu bahasa. Nah, jadi karena dia mau berdebat dengan saya juga, ya kan, dia tidak memahami apa yang saya sampaikan. Jadi seolah-olah dia itu mendukung pikiran orang-orang Islam yang menganggap itu bahasa asli Alkitab itu bagaimana? Kamu tahu nggak? Itu bahasa asli Alkitab itu bagaimana? Ya, tidak ada itu bahasa asli Alkitab dan bahasa palsu Alkitab. Tidak ada itu. Ya, itu tidak perlu dibahas. Karena semua isi Alkitab itu ditulis oleh nabi-nabi sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, sesuai daerah di mana dia tinggal. Contohnya Rasul Paulus. Ya kan, Rasul Paulus dia bersaksi akan Yesus, dia kirim ke Roma. Jadi bahasa di situ dipakai bahasa Roma. Dia kirim ke suratnya ke Timotius, ke Titus, ke Filemon dan seterusnya. Jadi sesuai dengan bahasa-bahasa daerah tertentu. Jadi kalau disamakan bahasa seperti bahasa Al-Quran, orang Kristen itu pasti pada tidak mengerti, bisa bodoh macam orang Islam. Kenapa? Karena tidak mereka pahami. Kecuali kalau seluruh bahasa di dunia ini sama. Jadi mau tidak mau harus mempelajari bahasa itu. Bahasa internasional saja, bahasa Inggris belum tentu semua orang menguasai. Walaupun dia sudah sekolah mulai dari TK, SMA sampai ke perguruan tinggi, belum tentu dia menguasai. Ya. Itu sangat gampang, apalagi bahasa asli Alkitab. Bahasa asli Alkitab itu hanya orang yang pertama menggabungkan itu, dia menuliskan. Jadi orang-orang itu adalah orang Ibrani.
Ya tentu mereka memakai bahasa mereka itu, yaitu bahasa Ibrani. Lalu buat apa dipersoalkan itu bahasa? Ya kan? Jadi aneh. Nah, saya anggap dia itu orang Islam karena dia mengkomen FN saya seolah-olah dia mendukung argumen orang Islam bahwa itu mempersoalkan bahasa. Ya. Kalau kita mempersoalkan bahasa, kalah bahasa Islam. Ya, bahasa Islam, bahasa Arab hanya satu. Kalau kita pakai logika akal sehat, ya, masa Tuhan lebih menuruti Muhammad daripada, harusnya kan Muhammad yang menuruti Tuhan. Ya. Oh, kok Tuhan menuruti Muhammad? Buktinya dia kasihkan hanya bahasa Muhammad karena Muhammad orang Arab. Di situ di dalam Al-Quran tertulis demikian. Makanya saya baca itu Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bahasa itu bahasa Muhammad, bahasa Arab Saudi. Jadi cuma satu. Nah, jadi seolah orang Islam mengatakan, oh, coba tengok bahasa kami kan cuma satu, bahasa Tuhan cuma satu. Heran saya, iya kan? Nah, dikatain nanti, oh itu Alkitab itu bahasa terjemahan itu. Mereka tidak sadar bahwa di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran juga ada terjemahan, bagaimana cara membacanya, ada juga cara artinya. Itu kan termasuk terjemahan. Orang-orang ceramah pakai bahasa Indonesia itu kan termasuk terjemahan. Nggak mungkin dia pakai bahasa Arab terus, orang pada bingung. Makanya pada bodoh semua Islam itu karena sosok memakai bahasa negara lain. Dia tidak mencintai bahasa negaranya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Anda hadir di komen saya, Zulkifli. Nanti jangan lari ya. Kita harus berdialog, bertahan sampai kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Oke, kita mainkan. Karena kemarin saya berdialog dengan Anda lari sendiri. Saya tidak tahu mau kemana, atau pura-pura tidur, atau ngantuk bagaimana, saya kurang tahu. Nah, maupun berubah itu bahasa Indonesia sesuai zamannya, ya kan, ada lagi zaman nanti ke depannya lebih modern, mungkin bahasa Indonesia berubah, ya. Bahasa Alkitab itu tetap pada dasarnya. Jadi terjemahan itu disesuaikan dengan bahasa. Ya, ada profesor-profesor ahli agama yang lebih tahu akan hal itu, yang menerbitkan Alkitab tersebut. Jadi nggak masalah kalau perubahan itu bahasa itu nggak masalah. Yang penting tujuannya, maknanya sama dengan dasarnya. Jadi itu berkuasa, itu mengikuti itu zaman itu. Ya memang seperti itu Alkitab. Bahasa Alkitab mengikuti perkembangan zaman. Tuhan itu Tuhan yang dinamis. Dia tahu mana kebutuhan sesuai dengan zaman tertentu. Jadi dia tahu itu perubahan zaman itu. Dia yang menciptakan semuanya itu. Jadi dia mengerti semua itu. Maupun berubah begini begitu, hanya letak bahasa begini berubah. Nggak masalah, yang penting kan dicocokkan ya dengan bahasa aslinya atau bahasa pertamanya, dicocokkan walaupun berbeda itu bahasa, tujuan maknanya sama. Contoh, ya kan, mungkin bahasa Indonesia yang pada umumnya, ya kan, kata saya, mungkin diserentakkan lagi bahasa aku, tidak ada kata saya, mungkin bisa dihapus. Ya sama,
sama artinya, saya dan aku kan sama. Jadi kan kalau diterjemahkan itu sesuai itu nggak masalah. Ya, subjek objeknya nggak masalah. Nah, yang bermasalah itu sekarang itu kalau orang itu berbahasa yang bukan bahasanya, tidak paham, tidak mengerti. Nah, itu yang paling kacau. Makanya banyak yang tersesat, banyak yang hanya ikut-ikutan, banyak hanya yang mengimani saja. Kalau Alkitab itu bukan hanya mengimani saja, ya, betul-betul paham, karena itu bahasa kita sendiri, bahasa kita sehari-hari. Ya, sudah diterjemahkan oleh profesor, oleh yang ahli, yang sungguh-sungguh tahu dan paham tentang Alkitab. Dia tahu persis mana yang cocok bahasa itu, ya, mana yang cocok, ya, tapi tidak berubah, tidak lari dari garis yang sudah ditentukan oleh Alkitab. Karena di dalam Alkitab di situ tertulis 1.1 iota pun tidak boleh berubah. Kalau ada yang menambah, yang mengurangi, itu celaka. Celaka orang yang mengubah. Dan 1.1 iota pun tidak boleh berubah. Artinya kata-kata itu tidak boleh berubah, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi kalau bahasanya, ya, disesuaikan, bahasa sesuai bahasa manusia bisa supaya dipahami. Mudah-mudahan jelas di situ, ya. Nah, seperti itu. Panjang lebar Anda bercerita, lagi-lagi Tuhan Anda katakan Tuhan itu Tuhan dinamis. Iya, emang Tuhan itu Maha tahu. Jangan ragukan itu. Ya, hanya Tuhan pagan yang tidak Maha tahu. Musim buah ara aja nggak tahu dia. Itu pagan. Tapi kalau Tuhan yang sebenarnya dia Maha tahu. Tapi jangan karena dia Maha tahu sampai kemudian Anda mengatakan rubah aja itu kitab. Tuhan Maha tahu kok. Bukan seperti itu. Ini kita berbicara mengenai keotentikan firman Tuhan. Kan gitu ya. Ketika Anda mengatakan nggak apa-apa, Alkitab itu mengikuti perkembangan zaman. Oh, Anda salah. Wajar saja ketika kitab Anda itu dari tahun ke tahun itu memiliki revisi-revisi yang bertentangan dengan terjemahan sebelumnya. Kan gitu. Banyak hal yang Anda paparkan, tapi semua hanya pepesan kosong. Tidak berdasar daripada keilmuan menurut saya. Menurut saya loh, entah teman-teman saya yang lain. Tapi yang pasti mustahil firman Tuhan itu mengalami perubahan-perubahan. Mustahil. Apa yang disampaikan kepada Musa kemudian berubah sesuai dengan warna bahasa, berubah sesuai dengan rasa bahasa, berubah sesuai dengan makna ya pemilik bahasa, itu mustahil. Mustahil itu. Apa yang disampaikan kepada Musa kemudian dirubah sesuai dengan kemampuan cipta karya dan rasa manusia, itu tidak seperti itu firman Tuhan itu. Yang namanya firman Tuhan itu tidak lekang dimakan oleh waktu. Yang firman Tuhan loh. Yang salah kemudian orang-orangnya yang mengimani bukan firman Tuhan dianggap firman Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Contoh. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Besoknya berubah. Janganlah engkau makan babi hutan. Karena itu haram bagimu. Kalau semakin canggih menurut Anda 300 tahun kemudian, maka bisa jadi berubah. Janganlah engkau makan babi yang tanpa dimasak dengan capcay, dengan masakan capcay. Nah, berikutnya lagi, janganlah engkau makan babi kecuali yang dibakar dengan kecap ABC misalnya. Bisa aja, dan itu Anda imani sebagai firman Tuhan. Iya kan? Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dirubah berdasarkan daripada perkembangan zaman. Zaman yang harus mengikuti firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang harus ikut kepada zaman. Kalau ada firman Tuhan mengikuti zaman, dalam arti kata, firman Tuhan hari ini dirubah oleh manusia, dan itu Anda katakan sebagai firman Tuhan, itu keliru itu. Dasar pijakannya itu hanyalah asumsi belaka. Melegalkan sesuatu yang bukan firman Tuhan menjadi firman Tuhan. Itu aja kesimpulan saya. Kalau Anda tahu itu Tuhan mengerti, ya, semua bahasa, Tuhan itu dinamis, Tuhan itu paham
perkembangan zaman. Ya, tentu bahasa Islam itu bukan hanya satu, bisa diterjemahkan. Ya, itu buktinya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Islam itu adalah Tuhan yang kuno, Tuhan yang menetap, tidak bisa berubah, tidak mengikuti zaman, tidak berubah. Itu saja. Nah, orang dulu kalau saling membunuh peperangan, ya itu yang diikuti. Muhammad memimpin perang 27 kali, berperang membawa pedang, itu juga yang dituruti oleh umat Islam sampai sekarang. Makanya ada ISIS. Ya, bagian daripada kelakuan Muhammad itu sendiri. Nah, apalagi yang tidak dinamis di dalam Islam. Seluruh arah kiblat, baik yang ada di masjid, di musola, di hotel-hotel, di rumah-rumah, selalu arahnya ke barat, ke Mekah sana. Selalu arahnya ke sana, ke Madinah, ke Arab Saudi sana. Karena itu di situ ada Ka'bah. Mengarah ke situ semua arah kiblat. Bantah nanti kalau salah itu. Nah, kesalahan besar Islam itu adalah terdapat pada ketidaktahuan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang diubah dan mana terjemahan. Ya, beda ubah dengan terjemah. Contoh, saya ambil contoh ya, diubah, ya kan? Di dalam seperti contoh yang Anda berikan, misalkan jangan makan babi hutan, kan? Dilarang di dalam Alkitab Perjanjian Lama di zamannya Musa, karena pada waktu itu tidak ada profesor, tidak ada orang yang sekolah, tidak ada dokter, tidak ada ahli kesehatan di situ. Makanya Tuhan mewakili itu untuk karena orang-orang pada waktu itu ya rakus sekali dengan makanan. Ya. Untuk membatasi itu, makanya Tuhan melarang itu, jangan makan babi hutan. Tapi babi peliharaan tidak bisa nggak dimakan karena itu dipelihara oleh manusia. Ya, beda babi hutan dengan babi peliharaan. Ya. Nah, begini arti terjemahan contoh bahasa Indonesia, jangan makan daging babi. Salah satu bahasa daerah yang saya tahu diterjemahkan bei ajeha. Jadi arti itu sama, maknanya sama, bedanya tidak ada bedanya, tidak diubah namanya, itu namanya terjemahan. Ya, bukan mengubah atau mengurangi atau menambahi, tetapi diterjemahkan sesuai bahasa. Maupun berkembang zaman maupun tidak, tetap itu artinya. Mudah-mudahan Anda paham ini ya. Bedakan terjemahan dengan mengubah. Jelas ya? Nah, orang Islam selalu berpatokan pada zaman kuno, zaman lama. Itu yang ketidakmajuannya Islam. Makanya orang Arab sana itu orang termiskin. Miskin orang Arab itu. Tidak ada yang bisa mereka ciptakan. Ya. Kalau tidak ada minyak bumi sama mereka itu pasti mati. Kemiskinan, hancur itu Arab sana. Itunya modal mereka itu minyak bumi. Ya. Nggak ada itu habis, selesai. Kalau itu nanti habis, pasti hancur itu negara Arab itu. Ya, terjadi kelaparan besar-besaran. Itu saja pendapatan mereka kalau ada umroh di sana, ya upah ongkos hotel, ya kan, kendaraan untuk menuju ke sana mereka dapat di situ sebagai pendapatan.
Kalau soal bahasa itu tidak perlu dikatakan oh itu asli dan ini palsu. Nggak ada itu istilahnya. Ya, karena orang yang ahli Alkitab itu adalah orang-orang yang benar-benar paham betul. Dia profesor akan bidang itu, dia yang menerbitkan itu, dia tahu itu perkembangan bahasa itu bagaimana. Jadi tidak ada bedanya kalau itu diterjemahkan, bukan diubah. Bedakan ubahan dengan terjemahan. Nah, itu saya selalu ulang-ulangi. Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Paham ya? Dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Batak, bisa. Tapi original teksnya harus disertakan. Supaya tahu yang sebenarnya kayak mana gitu loh. Dan bukan cuma karena itu. Karena Al-Quran itu memiliki kandungan di dalamnya selain daripada terjemahannya. Karena terjemahan itu hanya arti kata per kata. Tidak membahas tentang kandungan yang ada di dalam satu ayat itu. Yang membahas itu disebut ulumul tafsir. Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Tapi yang kita bahas ini adalah keotentikan kitabmu itu yang bukan firman Tuhan. Dikatakan sebagai firman Tuhan. Yang hanya merupakan terjemahan tanpa menyertakan original teksnya. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan di mana-mana. Iya kan? Dan bukan kesalahannya itu kesalahan biasa. Kesalahannya itu fatal. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 27 misalnya. Ya tak? Nama Mikael dirubah menjadi Merab. Ini kan luar biasa, nama orang, nama pelaku diganti. Kalau terjemahannya yang diganti nggak masalah. Kalau hanya terjemahan. Tapi ini bukan cuma terjemahan, pelaku, angka, semua diganti di dalam kitabmu. Jadi yang mana yang benar? Ya, Mikael direvisi, diganti menjadi Merab. Kemudian lingkaran diganti menjadi bulatan. Kemudian perempuan diganti menjadi ibu. 50.000 70 diganti menjadi 70. Kemudian apalagi? Israel diganti menjadi Ismail. Dan masih banyak lagi. Ya, 7 tahun direvisi menjadi 3 tahun. Ini celakanya disebabkan karena kitabmu hanya terjemahan. Itu makanya saya bilang dari tadi, apakah Anda menjamin rasa bahasa Indonesia di beberapa abad kemudian masih akan tetap sama? Menjamin. Tapi bukti daripada kitabmu itu bukan cuma rasanya yang berubah, tetapi juga kandungannya. 7 tahun berubah menjadi 3 tahun. Ya. Yang harusnya Israel berubah menjadi Ismail. Yang tadinya perempuan menjadi ibu. Yang tadinya lingkaran menjadi bulatan. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Belum lagi kalau kita lihat kandungannya yang tidak rasional, seperti Kejadian. Apa seperti itu yang sesungguhnya? Apa iya Tuhan mengajarkan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia? Nggak mungkin. Matahari belum diterbitkan, siang malam sudah ada. Nggak mungkin. Itu contoh-contoh kayak gitu. Nah, kalau disertakan original teksnya, maka kekeliruan yang ada di dalam terjemah itu bisa diperbaiki dengan melihat original teksnya. Tapi ini nggak ada. Original teksnya pun kalau ada belum tentu itu adalah firman Tuhan. Iya kan? Apalagi hanya terjemahan saja. Saya tambahkan lagi. Ya. Di dalam bahasa itu tidak ada istilahnya berubah rasa makna, nggak ada. Ya. Kalau bahasa itu diterjemahkan tidak berubah itu makna, tidak berubah, tetap sama arti, tidak berubah arti, tidak berubah. Namanya terjemahan bukan ubahan. Itu yang Anda berpatokan itu selalu ubah,
terubah sesuai perkembangan zaman, berubah. Bukan berubah, ya, tetapi diterjemahkan. Walaupun itu bahasa itu berubah, ya, tetapi diterjemahkan sesuai dengan ubahan itu, diterjemahkan. Jadi tidak lari maknanya, tidak lari artinya. Kamu mengatakan itu mustahil, bagimu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Contoh, ya, dulu tidak ada perawat, tidak ada itu dokter, tidak ada ahli kesehatan. Sekarang ada dokter, ada ahli kesehatan, ada bidan, dan seterusnya. Jadi kan perkembangan zaman itu ada. Orang itu berpendidikan bertambah. Nah, itu yang dinamakan perkembangan zaman. Jadi karena sudah ada itu dokter sekarang, sudah ada ahli kesehatan itu sekarang, babi itu sudah dicek, tidak ada yang rusak, tidak ada mengakibatkan manusia meninggal, tidak ada mengakibatkan manusia sakit, nggak ada, karena sudah ditelusuri. Mereka itu ahli dalam bidang itu. Jadi kalau ada, yang penting jangan makan berlebihan gitu aja. Makanan daging babi enak kok, enak, lezat kali itu. Ya. Kalau kamu makan yang lebih, ya terpaksa Anda sakit. Atau sering-sering makan, tiap hari Anda makan, tiap makan tetap makan itu, ya tetap memang itu sakit. Karena melebihi dosis. Anda pun makan makanan nasi sebanyak-banyak mungkin sampai enggak masuk lagi, Anda pasti tidak nyaman. Ya, kalau hanya nasi-nasi terus sampai nasi terus, tidak ada makanan yang tambahan, tidak ada, pasti bosan. Bisa mengakibatkan keanehan, kekurangan vitamin, kekurangan apa. Kalau tidak ditambah dengan sayur, ditambah dengan daging, ditambah dengan buah-buahan, ditambah dengan susu. Jadi kan karena sudah ada dokter, cepat sembuh itu. Jadi tidak ada istilah hukum itu. Jangan makan daging babi hutan. Sekarang ada orang yang mau makan daging babi hutan. Nggak masalah. Yang penting kan makanan, dimakan. Bisa dimakan, ya itu makanan. Jangan, dalam Al-Quran sendiri mengatakan, jangan haramkan yang dihalalkan Tuhan. Itu halal. Jangan bilang haram. Buktinya, kalau dimakan tidak ada yang meninggal. Tidak langsung meninggal, nggak ada. Kalau kelebihan makan, ya baru jatuh sakit. Kalau enggak, ya buktinya saya pernah makan kok. Nggak ada. Ya. Hanya orang Islam aja yang cicik makan itu, bilang najis, suci. Padahal di dalam Al-Quran mengatakan juga demikian, boleh memakan daging babi, yang penting jangan terpaksa. Nah, ya kan, yang penting kan makan daging babi, sama memakan daging babi. Bukan karena niat, tapi tidak ada dosa. Sungguh Tuhan Maha Pengampun. Ya, yang penting kan makan daging babi, itu kan ada di surah 2 ayat 173 itu, kalau tidak salah. Nah, kan tidak dilarang. Ya sama, kalau melarang secara jelas ya barulah bisa. Ini kan setengah. Dia bilang kalau terpaksa atau tidak ada makanan lagi, masa tidak ada makanan lagi di dunia ini, boleh dimakan, tidak ada dosa bagimu. Akibat daripada mengkitabkan terjemahan yang selalu dirubah dan direvisi, itu bukan hanya berakibat kepada rasa bahasa, kandungan bahasa, dan juga maknanya.
Tetapi secara frontal memang kadang ada perubahan-perubahan yang menyesatkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, 7 tahun jadi 3 tahun, lingkaran menjadi bulatan. Itu kan sudah jauh beda artinya. Lingkaran beda dengan bulatan. Belum lagi Israel berubah jadi Ismail, itu adalah sesuatu penyesatan yang sangat nyata itu. Lukas 24 ayat 42, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia milik orang Kristen Indonesia itu sangat berbeda jauh dengan Gospel King James Version. Jauh sekali. Yang satu mengatakan mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Yang satunya mengatakan mereka memberikan sepotong ikan goreng dan sarang madu. Itu jauh beda. Yang mana yang benar? Kan luar biasa. Belum lagi angka-angka yang tidak sesuai dengan terjemahan-terjemahan sebelumnya. Itu semua merupakan bukti bahwa kitab itu bukan firman Tuhan. Ya. Dan itu adalah celakanya karena memang hanya terjemahan. Sudah gitu direvisi demi direvisi. Sudah gitu direvisi tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Yang tadinya 7 tahun, begitu direvisi jadi 3 tahun. Yang tadinya 50.000, begitu direvisi menjadi 70. Jadi bukan hanya isi dan kandungan, tetapi memang kemudian tujuan daripada ayat itu sudah bergeser jauh. Itu belum apa-apa loh, belum 500 tahun kemudian. 500 kemudian bisa jadi cangkir berubah menjadi motor. Ini kenapa saya sering tinggalkan kamu, karena kamu gak ada ilmu. Kamu hanya pembual. Pembual itu identik dengan penipu atau pendusta. Paham? Marganya baru akademisnya nggak ada. Saya sudah mendengarkan full FN Anda ini, apa namanya itu, mengada-ngada kamu, mengarang-ngarang, ya. Masa Israel berubah menjadi Ismail? Itu kitab mana itu kamu ambil itu Alkitab? Itu diterbitkan tahun berapa itu sama? Atau kamu ciptakan sendiri Alkitab supaya untuk membodohi orang-orang Kristen? Saya baca itu Alkitab tidak ada berubah Israel. Contoh yang kamu ambil itu menjadi Ismail. Ya. Ismail tetap Ismail. Israel tetap Israel. Ismail itu anak dari Abraham. Israel itu bangsa atau negara orang-orang di Israel. Itu saja kamu tidak ngaco, mengada-ngada, mengarang-arang. Alkitab itu tidak berubah, tetapi diterjemahkan boleh. Tanpa originalnya, bahasa originalnya itu nggak perlu. Yang penting terjemahannya itu sesuai dengan originalnya, bahasa pertama dituliskan. Tadi nggak ada perubahan di situ. Buat apa ada originalnya, bahasa pertama dituliskan, kalau tidak dipahami oleh semua orang? Buat apa? Ya. Itu firman Tuhan itu untuk dipahami, untuk dilakukan oleh umat manusia, bukan untuk dihafal dan hanya untuk dibacakan. Tidak. Ya. Anda mengatakan memang Al-Quran bisa diterjemahkan dalam bentuk bahasa. Ya sama dong. Bisa diterjemahkan. Tapi saya tahu ini ada bukti sama saya, Al-Quran itu berubah. Versi-versinya ada banyak. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada yang diubah. Ya. Saya tidak tahu Anda punya sendiri, menciptakan sendiri untuk mempengaruhi orang Kristen atau bagaimana. Entah tahun berapa itu, mungkin ada orang Islam yang membuat ya sendiri itu Alkitab, makanya diubah-ubah. Nggak ada diubah itu Alkitab. Ya,
Semua yang Anda katakan itu mengada-ngada, tidak ada di dalam Alkitab itu perubahan seperti itu. Ya. Contohnya Mikhail tadi yang kamu katakan itu, atau Mikhail atau bagaimana siapa? Ya. Tetap itu Mikhail. Tidak ada perubahan. Ya. Dari mana kamu mengatakan itu Alkitab itu diubah? Hah? Apa buktinya? Kalau itu Alkitab sudah dipalsukan, tentu Anda punya yang aslinya. Aslinya kamu punya yang bagaimana? Coba tunjukkan sama kita. Itu diterbitkan tahun berapa? Kepunyaan siapa? Jangan-jangan itu kamu ciptakan sendiri untuk mempengaruhi orang. Oh ini salah ini. Bahaya ya kalau kamu terbitkan sendiri untuk mempengaruhi orang. Itu nggak sah itu, karena saya baca sendiri itu Alkitab tidak ada perubahan di situ. Dan ada peringatan di situ, tidak boleh berubah setitik seiota pun. Celakalah orang yang mengubah itu, menambah itu. Buktinya Muhammad itu mengepalai perang selama 27 kali. Dia memimpin perang selama 27 kali. Dia membunuh orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Dan ada di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Dimanapun kamu jumpai, pukullah batang leher mereka. Kepunglah mereka. Bunuhlah mereka. Dan bukti-bukti semua sudah ada. Coba bayangkan, perhatikan itu ISIS. Selalu menyerukan nama Allah. Allah Akbar, bunuh, tebas kepala, hajar. Allah Akbar, bunuh, bom gereja dimanapun. Ya, karena itu ada perintah. Tidak ada itu perintah itu. Kalau tidak ada perintah itu, tidak mungkin mereka mati-matian dalam hal itu. Buktinya Muhammad itu membawa pedang. Sedangkan ISIS juga membawa pedang. Mereka bawa pedang. Itu gambaran, itu ada apa namanya, bendera mereka itu ada lambang pedang. Entah apa tulisan itu, saya kurang ngerti. Nah, berwarna hitam. Ya. Mereka jihad sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Muhammad. Kecuali tadi kalau Muhammad itu tidak memimpin perang, tidak ada peperangan, tidak berperang, tidak ikut perang, tidak membunuh orang, baru Anda bisa mengatakan itu. Saya iyakan itu. Tapi kalau kayak gini saya tidak iyakan Anda. Gitu. Dalam Quran mana yang mengatakan demikian? Coba, jangan sampai kamu hanya dengar dari orang. Dalam surat apa? Surah apa? Bikin malu aja kamu nih, warga waru. Itu saya sudah screenshot kan. Bagaimana kemudian di dalam 2 Samuel 17 ayat 15 nama Israel berubah jadi Ismail di dalam King James Version. Bisa Anda lihat bukan? Bagaimana mungkin nama Israel bisa berubah jadi Ismail, di terjemahan yang lain nama Ismail berubah jadi Israel. Jadi Anda itu jangan pikir saya ini orang nggak tahu, ya. Makanya saya bilang saya belum pernah menemukan orang Kristen yang bisa berdebat dengan saya khususnya yang menguasai gospel dan apalagi menguasai Al-Quran. Nggak ada. Belum lagi kalau saya membahas tentang kesalahan-kesalahan yang tidak berkesesuaian dengan sains dan akal sehat. Belum lagi kalau saya membahas itu, kamu akan semakin muntah darah aku buat. Proses pembentukan bumi dan lain sebagainya, itu makin gila kitab kamu tuh. Kalau itu yang dibahas. Tidak ada yang rasional di dalamnya, asal kamu tahu. Jadi jangan membual, merasa lebih pintar, merasa lebih menguasai. Ya.
kitabmu itu. Karena orang-orang Islam itu terpelajar memahami kitabmu itu bukanlah firman Tuhan berdasarkan atas kesalahan-kesalahan, dan juga memang orang Bani Israel tidak pernah mengajarkan kepada Yunani kitabnya. Dan nabi-nabi juga tidak ada yang berbahasa Yunani. Nabi-nabi tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Jadi jangan sesumbar kalau berbicara, karena itu ditampar langsung matamu kan. Nah, itu gimana? Kamu mau kayak Edis Sidabutar juga, mutar-mutar terus melilit lidah gitu, mencari pembenaran. Nah, prinsip saya, walaupun orang yang memakai label Kristen, tetapi kalau logikanya ngaco, argumennya tidak sesuai dengan nalar, itu bukan kawan saya. Seperti itu, walaupun dia pakai label saya. Jadi itu yang perlu ditekankan, walaupun Islam. Tetapi kalau dia memberikan alasan yang sesuai dengan logika, itu adalah kawan saya. Itu adalah prinsip kita untuk mencari kebenaran. Jadi jangan sampai kita mempunyai prinsip bahwa saya adalah Islam, sekalipun saya salah, saya harus bela dia. Tidak begitu, itu yang salah. Ragu dengan Anda ini, saya rasa Anda ini bukan Kristen. Anda itu adalah Islam. Mungkin Anda itu baru mualaf. Mungkin karena debat-debat ini kamu pikir oh itu benar. Saya tahu Anda. Nah, kalau itu ayat itu saya akan tunjukkan nanti sama kamu secara pribadi, bukan di sini. Saya tahu itu kemarin karena ada orang ustadz yang mengatakan hal demikian. Ada khotbah ustadz atau ceramah ustadz yang mengatakan hal demikian, dan saya sudah melihat di hadis. Nah, nggak usah kamu komen sama saya kalau kamu orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, debat sama saya secara pribadi. Nah, itu gentle. Nah, kalau di sini kamu berdebat sama saya, berarti kamu itu mengadu jantan dengan saya. Anda itu pasti orang Islam, saya katakan. Kita berdebat kalau kamu itu paham betul, oh itu Alkitab. Secara pribadi saya mau. Ya, semua apa yang saya katakan itu ada bukti, faktanya. Saya tidak mau mengada-ngada. Jelas ya? Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 ayat 23. Kamu tidak pernah baca ya? Dikatakan di situ, bukankah di dalam kitab Tauratmu Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Akan dibasmi, akan diperangi, akan dihabiskan, akan dimusnahkan. Sehingga nabi yang datang sama seperti Musa itu adalah jago perang. Memang harus kayak gitu. Iya kan? Yesus tidak jago perang, makanya ajarannya dilululantakkan oleh Romawi. Apa jadinya? Ajaran tauhid berubah menjadi trinitas. Paham? Musa oleh Allah dinubuatkan akan datang seorang nabi yang sama seperti dia, jago perang. Musa jago perang. Oh, jangan dibilang Musa itu perintah membunuh yang diterima Musa dari Tuhannya YHWH atau Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat. Saking dahsyatnya perintah membunuh atau memerangi dari Allah kepada Musa itu bukan hanya membunuh musuhnya. Bahkan Musa diperintahkan membunuh semua yang bernyawa. Hewan, tumbuhan, ya, anak-anak, orang tua, pokoknya semua yang bernyawa wajib dimatikan. Itu perintah dari Allah untuk Musa. Sehingga Allah mengutus nabi yang sama seperti Musa, jago perang, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah tidak bisa mengandalkan Yahudi. Yahudi tidak diperintahkan untuk mengajarkan ajaran Yudaisme ke seluruh pelosok bumi, nggak diajarin. Jadi ajaran YHWH itu hanya mutar-mutar di Yahudi aja, di kalangan mereka aja, karena mereka diamanatkan memang
Hukum Taurat itu hanya kepada Bani Israel, mutar-mutar aja mereka itu. Yang diamanatkan kemudian untuk mengajarkan YHWH kepada seluruh penjuru bumi dengan ajaran tauhid adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami itu dengan baik. Ya, sementara Kristen agama besar, tapi yang diajarkan itu adalah pengajaran menyembah kepada dewa-dewa. Paham? Yang berbungkus nama Yesus di dalamnya, berbungkus nama Bapa, berbungkus nama Roh Kudus. Padahal sebenarnya isi aslinya di dalam itu adalah Apollo, kemudian Apollo, kemudian yang diajarkan menjelma menjadi manusia itu adalah Plato. Ngerti tidak Anda? Kalau nggak ngerti, saya ajarin. Ayo silakan japrit saya. Aduh, mas, gimana ya? Saya bukan bukan mau mengomentari kamu karena saya usil sama kamu, tetapi karena kenapa saya malu karena engkau memakai label saya, lalu engkau berdebat dengan mereka, berdiskusi, mereka tertawakan saya gara-gara engkau pakai label saya, baru isi kamu kosong. Itu kitab terbitan dari mana, itu tahun berapa, itu saja. Ya, kamu itu mengambil kitab itu adalah dari ciptaan lembaga terbitan Indonesia atau bagaimana pada umumnya. Saya tidak pernah melihat di dalam Alkitab Ismail berubah menjadi Israel atau Israel berubah menjadi Ismail. Tidak ada. Itu kamu mengada-ngada. Kalau kita main mengenai dengan Alkitab dan Al-Quran, yang benar itu Alkitab bukan Al-Quran. Biar paham kamu, ya. Anda tidak bisa menjelaskan itu bentuk dan rupa Tuhanmu itu kayak mana. Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataan tunggal menjadi jamak. Anda pasti tidak bisa menjelaskan kepada saya, ya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Anda pasti tidak bisa menjelaskan kepada saya bulan yang terbelah. Yakin saya pastikan itu tidak bisa kamu. Ya. Nah, arti agama saja kamu tidak tahu. Nah, Anda lari. Nah, kembali tadi perubahan yang kamu katakan berubah. Alkitab itu tidak berubah. Kalau Al-Quran berubah. Ya, Anda tadi mengatakan tidak ada terjemahan di dalam Al-Quran. Ternyata terakhir kamu mengatakan ada terjemahan, bisa diterjemahkan dalam semua bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Yang penting diikut sertakan itu bahasa aslinya. Itu kan termasuk juga terjemahan kan. Orang ustadz atau kiai atau siapa kalau berceramah tetap selalu menggunakan bahasa Indonesia. Harusnya pakai bahasa Arab saja semua, biar tidak dikatakan itu bukan terjemahan. Tapi kan terjemahan juga mereka terjemahkan. Apa nggak berubah itu? Kan berubah. Namanya kan terjemahan, diterjemahkan. Tanpa pun diikut sertakan itu bahasa aslinya, kalau sudah itu diterjemahkan dengan benar sesuai dengan bahasa pertama kali dituliskan, ya itu tidak berubah, ya, karena itu sudah menetap, sudah disatukan. Kalau ada yang bilang itu palsu, ini itu ciptaannya sendiri, entah siapa yang menciptakan itu, nggak ada itu. Kumpulkan berapapun itu Alkitab tidak ada berubah, tetap sama. Makanya pakai Alkitab orang Kristen, jangan pakai Alkitab orang Islam seperti yang kamu karang-karang begitu.
Apa sekarang? Itu sudah saya copaskan samamu. Kata Israel berubah menjadi kata Ismail. Kata Ismail dirubah lagi menjadi Israel. Apa pula kau? Kau cuma apa ya? Berbicara tapi tidak ada ilmunya sama sekali. Malas saya dengarkan itu. Suruh aja pendetamu hadapi saya. Kalau kamu gak ada ilmu, cuma berasumsi ria sana sini, ngomong mengenai Islam, mengenai Al-Quran, tidak tahu apa dia ngomongkan. Kamu aja nggak ngerti kau ngomong apa. Pasti kamu lagi mabuk ini. Apa urusanmu kalau saya itu ditertawakan oleh mereka? Nggak ada urusan, nggak ada hakmu sama sekali. Ya, kalau Anda itu orang Kristen, ya, pola pikirmu itu luas, terjangkau, tahu kau paham itu. Saya itu bukan hanya Kristen KTP, hanya asal-asalnya seperti Anda. Saya itu ya sekolah di agama Kristen, ya, mulai dari SMK atau SMA. Saya sekolah di yayasan Kristen. Jadi saya paham betul, dan saya itu sering menonton atau sering ke gereja dan sering membandingkan, ya, mana yang benar mana yang salah. Saya punya Al-Quran dan saya punya Alkitab. Jadi saya tahu betul, saya pahami itu. Ada yang saya sering tonton itu ceramah-ceramah ustadz seperti Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni, orang-orang terhebat, Junaedi, orang-orang terhebat semua. Ya itulah sebagai guru saya, walaupun hanya di media, hanya saya tonton di YouTube, sama orang-orang yang mengirim sama saya video berupa video-video tersebut, dan saya pelajari betul itu, dan saya lihat di dalam Al-Quran, saya baca betul, oh benar, oh begini. Jadi penjelasan-penjelasan itu semua itu saya ambil dari orang-orang yang sudah terpelajar, orang-orang yang hebat-hebat, yang ahli-ahli dari saya, dan itu masuk akal dan betul diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Anda itu sudah dirasukin oleh jin, ya. Dan saya tidak tahu Anda itu sekolah di agama Kristen atau Anda itu pendeta atau bagaimana. Saya kurang tahu. Saya juga malu terhadap Anda, karena Anda berdebat sama saya, karena ada orang yang tadi orang Islam mengatakan Anda itu orang Kristen. Saya juga malu. Kenapa kamu itu mengkomen FN saya, ya kan, membantah begini, berarti kamu itu Islam sebenarnya, bukan Kristen. Kamu itu kambing berbulu domba. Kamu seolah-olah orang Kristen padahal sebenarnya kambing Islam. Kamu mengkambing hitamkan. Janganlah seperti itu. Saya mau Anda itu, kalau kamu tidak senang dengan saya, bilang sama saya secara pribadi. Kita debat situ, kita mau tahu sejauh mana kamu mengetahui Alkitab. Kita buka Alkitab sama-sama. Kita kirim semua itu video-video orang-orang yang pindah agama. Kita bandingkan. Ya, ada ustadz-ustadz ahli pakar Al-Quran pindah masuk dalam agama Kristen karena dia sadar bahwa Al-Quran itu penyesatan, firman setan, ya, bukan kebenaran. Ya, kalau Alkitab sudah tetap gitu, ya. Saya sering mendengarkan orang-orang seperti Isra Suru, Pendeta Gilbert Maindong, macam guru saya itu, saya sering mendengarkan khotbah-khotbah seperti itu, ya. Jadi karena saya sudah tahu itu yang saya sampaikan. Jadi bukan sewenang-wenang saya, bukan. Ya. Yang dirubah mana? Nggak ada, saya tahu dirubah, nggak ada.
Makanya itu kamu punya asli dan palsu itu fotokan, bandingkan. Fotokan, kirim sama kita di sini di grup ini. Jadi benar nanti argumenmu saya akui, saya orangnya sportif. Wah itu kamu hebat itu. Nah, tapi kalau itu saya bantai, oh nggak bisa. Seperti itu. Justru Anda yang nggak ada ilmu itu, ya. Anda yang sebenarnya nggak ada ilmu, ya, nggak bisa membedakan mana itu ubahan dan mana itu terjemahan. Itu saja pun sudah cukup. Kita sudah menilai orang itu kayak mana. Gitu. Oh, luar biasa, sering ke gereja, sekolah teologi bahkan dari SMA, tetapi pemahaman teologinya sama seperti orang yang tidak pernah sekolah teologi. Wow, luar biasa. Jangan nampakkan kemari kegoblokanmu. Kalau kau tidak paham, nggak usah kau komen event saya. Jelas ya, saya lebih tinggi IQ saya daripada kamu. Ya, saya bisa buktikan itu. Ya, karena Anda tidak paham itu semua. Ya, pengetahuan Anda masih minim. Ya, Anda belum pernah mempelajari apa yang saya pelajari itu. Makanya kamu kaget. Ya, kamu membantah. Nah, jadi heran saya orang seperti Anda itu. Nggak usah kamu jadi orang Kristen, Islam aja udah selesai. Saya tidak akan mau mempelajari apa yang kamu pelajari, karena yang kamu pelajari itu hanya kamu yang mengerti, hanya kamu sendiri yang mengerti apa yang kamu bicarakan itu. Orang menilai itu IQ-nya orang dari mana, dari sikapnya, dari dia berdiskusi, dari dia ngomong. Bukan dia sendiri yang ngomong bahwa saya ini pintar, tetapi orang yang menilai. Pokoknya kalau bicara, kalau dialog seperti itu memang seperti itu. Soalnya tegas keras suara memang. Nah, kalau kebenaran itu saya tetap itu kebenaran saya pertahankan itu. Nah, karena itu saya ambil dari orang-orang yang ahli yang lebih pintar daripada saya. Nah, itu kamu tonton itu khotbah-khotbah Esta Soru, Pendeta Gilbert, Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni. Kamu itu tonton, belajar di situ. Jangan asal pikiranmu sendiri. Ya. Kamu itu tidak paham masih. Jadi nggak usah. Ya. Kau berdialog dengan saya, nggak usah. Kamu itu masih minim pikiran sama dengan orang-orang Islam itu. Ya, lebih cocok Anda itu cucunganmu itu adalah Muhammad. Cocok kamu di situ. Kalau di Kristen tidak layak Anda itu, tidak layak. Masa masalah bahasa kamu permasalahkan. Harus kamu dengan bahasa aslinya. Dipengaruhi, dicuci otak oleh Islam kau itu. Saya berani mengatakan hal itu. Ya. Sudah cair otakmu itu dicuci oleh Ustadz. Siapa di sini Zulkifli MA, mungkin dicuci otakmu seperti begitu. Nah. Jadi makanya sebelum kamu mengatakan begini, memberi pernyataan begitu, kamu pelajari itu dulu baik-baik. Kamu belajar orang yang pada yang lebih tahu. Nah, bandingkan, pakai akalmu, logikamu pakai, akal sehatmu pakai, buka pikiranmu dan hatimu. Dengarkan orang-orang yang lebih tahu daripada kamu, jangan hanya dari pengetahuanmu itu sendiri. Kamu tidak tahu itu maksud Alkitab itu karena masih ya seperti pikiran orang-orang Islam. Masih belum sampai kamu mempelajari itu. Kalau Anda sudah mempelajari itu dengan benar, baru bisa Anda itu tahu. Pasti tidak seperti ini. Anda itu menyangga-nyangga yang enggak. Ya. Jelas seperti itu.
Nah, cocok Anda itu Islam, cocok. Ya, malu kita kalau Anda itu dikatakan Kristen tapi bodoh, tidak ada ya kebenaran yang kita temukan dari dalam dirimu. Sayang sekali itu. Nah, malu Yesus mengakuimu di atas kerajaan surga. Malu dia. Kalau Anda tidak malu mengakui di Yesus di depan semua orang, dan Yesus tidak akan malu mengakuimu di depan Bapa yang di surga. Kalamullah berupa Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah pada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan satu-satunya kitab suci yang sekarang ini murni firman Allah. Itu tidak bisa diragukan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kitab-kitab yang di luar daripada Al-Quran itu keteteran. Sehingga apa yang kita lihat barusan, perdebatan antara Pendeta Damewaru dan juga Saudara Anggi, itu nyata bahwa betapa menyedihkannya orang yang mengkitabkan sebuah kitab yang hanya merupakan terjemahan dari salinan-salinan. Demikian para sahabat sekalian, kita bangga sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan video ini bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan yang terpenting adalah kita saling mendoakan supaya kita tetap istiqamah dalam iman Islam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.